Sang penebus, juru selamat, Kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
termulia. Bapak, Ibu, Saudara, masa lalu saudara dan saya mungkin dapat penjelasan kenapa kita ada dalam kondisi seperti saat ini, hari ini. Tapi kita tidak boleh menggunakan masa lalu sebagai alasan untuk tetap berada dalam kondisi ini. Saya percaya saudara memutuskan untuk tetap beribadah, saudara tetap bilang, tidak sampai keadaan seperti ini, Tuhan membawa saya sejauh ini. Amin. Ketika kita menghadapi masalah, ubahlah dirimu. Jangan masalahmu. Waktu saudara memahami diri saudara, waktu saudara mengalami posisi, kondisi hati saudara, dan beres, masalah saudara akan juga beres. Amin. Berapa sering Tuhan coba menjangkaumu, memulihkanmu, dan terdengar keluhan-keluhan saudara. Dan alasan-alasan saudara, kenapa sampai hari ini saudara tidak bisa berubah. Yesus menjumpai dia di tempat dia membuat alasan untuk dia tidak bisa sembuh lagi. Saya suka ada satu quote yang bilang, sehat yang di luar dimulai dengan sehat yang di dalam. Bethesda artinya rumah anugerah. Bethesda artinya rumah kemurahan. Yesus tahu dia tidak mampu menjangkau air kolam itu dan menyembuhkan. Itu sebabnya Yesus sebagai anugerah turun dan berdiri di depan dia dan berkata, maukah engkau sembuh? Air kehidupan itu, air yang bisa membebaskan dan menyembuhkan. Justru air hidup itu yang datang justru di depan, tepat di mana orang itu berada. Dan inilah kasih karunia itu. Kasih karunia turun menjumpai dia di tempat dia mengeluh. Inilah kasih karunia itu. Kasih karunia sekarang sedang turun dan datang kepada saudara dan berkata, maukah engkau sembuh? Saya suka dari ayat yang kita baca, dari cerita ini. Yang indahnya Yesus itu enggak memperhatikan perkataannya. Iya kan? Kalau Yesus dengerin perkataan, oh nggak bisa sembuh, ya udah, nggak mau ya udah ya orang lain aja. Enggak. Kata Yesus begini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sekali lagi, saya akan ulang-ulang di pertanyaan ini. Yesus katakan, mau sembuh? Bangun. Angkat tilammu dan berjalanlah. Saya bayangkan kalau orang ini bilang lebih parah lagi. Ya gak bisa kali Tuhan. Sulit. Tapi mau sembuh. Yang saya suka, orang ini tetap taat. Nah saudara, Yesus bilang begini, bangun, angkat tilammu. Tilam sudah menjadi tempat yang nyaman buat orang yang sakit ini. Tilam
Sudah menjadi lambang penderitaannya. Kebayang nggak kalau dia datang ke kolam itu, lalu semua tahu kata ini dia punya kafling. Dia akan duduk di sini. Dia sudah taruh tilamnya. Tilam sudah menjadi lambang penderitaannya. Di tempatmu terbaring, di tempatmu menyalahkan orang lain, di tempatmu bilang bahwa aku tidak mungkin pulih. Yesus bilang, angkat tilammu. Angkat keluh kesahmu. Angkat itu dan berjalanlah. Masih ada yang dia akan buat dalam hidupmu. Enggak untuk keadaan inilah. Amin. Yesus menyuruh orang lumpuh ini sekali lagi untuk melakukan tindakan yang belum pernah dia bisa lakukan. 38 tahun. Justru di dalam perintahnya ada kuasa untuk melakukannya. Ya kan? Saudara bisa bayangkan kalau dia punya alasan baru untuk Tuhan. Nggak jalan kan sampai hari ini kan. Kita nggak ceritain dia nih. Ya kan? Saudara, Yesus menyuruh dia melakukan sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. Karena di dalam perkataannya ada kuasa. Ibrani 4 ayat 12 katakan begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini adalah kuasa perkataan Yesus yang mampu mengubah dan menyembuhkan orang lumpuh itu seketika. Tapi tetap Yesus butuh kerja sama saudara. Yesus mau ambil saudara yang ambil langkah. Ayat selanjutnya mengatakan begini, dia mengangkat tilamnya dan mulai berjalan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah saudara sudah menyerah dengan keadaanmu? Dan berkata sudah, susah mungkin berubah lain. Begini sudah, saya sudah terima nasib. Tidak, saya suka ini. Tuhan masih melakukan perubahan dalam hidup kita. Perkataan Tuhan tetap berkuasa mengubah hidupmu hari ini dan seterusnya. Amin. Tuhan tetap mau saudara yang juga berespon terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Saya nggak lama sebelum saudara tertidur, jangan-jangan saudara bawa tilam. Tidak sampai di situ. Yesus mengajar kepada orang ini untuk hidup benar. Orang lumpuh itu tidak menyadari siapa Yesus. Iya kan? Karena Yesus menghilang di tengah orang banyak. Sampai kemudian ia berjumpa kembali dengan Yesus di bait Allah. Dan Yesus katakan begini kepada orang yang sakit itu. Yohanes 5 ayat 14 bilang begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Saudara, kondisi yang dia alami, Yesus bilang begini, kau udah sembuh. Jangan terjadi yang lebih buruk. Berarti ada yang buruk dia pernah alami. Berarti ada dosa yang dia pernah buat. Iya kan dari perkataannya. Jangan berbuat dosa. Karena Yesus katakan begini. Kalau kamu mau hidupmu baik-baik, jangan berbuat dosa. Supaya tidak yang lebih buruk terjadi. Saudara, kita yang tahu apa yang harus berhenti kita lakukan. Tanpa orang tahu, tapi Tuhan tahu. Kita yang tahu yang harus berhenti kita lakukan.
supaya jangan yang lebih buruk terjadi dalam hidup kita. Saudara dan saya yang tahu, penyembuhan yang lebih dalam adalah diubahkan oleh Tuhan setiap hari dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jangan berhenti di kesembuhan. Masuk lebih dalam. Jumpai Yesus. Kalau saudara sudah sembuh di sana, saudara pernah sembuh di waktu tertentu, Yesus tetap akan berdiri dan katakan kepada saudara, jangan buat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Amin. Saudara yang paling tahu, saya ulangi lagi. Apa yang harus saudara berhenti lakukan supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi? Saya akhiri ayat 6 katakan, Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, dia berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini, pagi ini, saya ingin bertanya kepada saudara mengutip ayat ini, maukah engkau sembuh? Amin. Yesus tahu keadaanmu. Yesus tahu persis bahwa saudara sudah lama dalam keadaan seperti ini. Dan Yesus kenal saudara. Kalau ini adalah kolam Bethesda, dan saudara sedang datang untuk kesembuhan yang saya juga tidak tahu apa sakitmu, Yesus sedang bilang, maukah engkau sembuh? Saya panggil worship team. Mari di tepi kolam Bethesda itu katakan pada Tuhan, aku mau bangkit, aku mau angkat tilamku, dan aku mau mulai berjalan. Ini keinginan pribadiku Tuhan. Aku tidak mau hidup dalam sakit hatiku, dalam kecewaku, dalam kelumpuhan tubuhku. Aku mau bangkit. Helplessness is a condition, but hopelessness is a decision. Ketidakberdayaan kita adalah kondisi, tapi putus asa, keputusasaan adalah keputusan kita. Maukah engkau sembuh? Tuhan memberkati.